Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melihat saham PGAS ya. Nah, di sini ya kita seperti biasa kita menggunakan time frame bulanan, di mana kalau kita lihat saham ini saat ini kondisinya sedang berada di posisi atau di tren yang sedang downtrend ya, dimana kalau kita lihat di sini dia konsisten membentuk support-support yang semakin lama semakin merendah, dan kemudian resisten-resisten juga yang semakin lama semakin merendah gitu. Dimana kalau kita lihat dari pola sebelumnya di sini kita lihat adalah formasi dari supportnya semakin lama semakin meninggi, dimana itu adalah uptrendnya, dan kemudian di sini atau kondisi saat ini adalah di posisi downtrendnya, dan kemudian ini ada posisi atau dia pergerakan mulai ada pergerakan sideways-nya di sini. Nah, jadi kondisi saat ini dia kondisi downtrendnya bisa dibilang downtrend masih tetap downtrend, cuman ada pelemahan di mana dia sudah mulai ada pergerakan sideways-nya atau bisa dibilang downtrend yang sudah melandai. Nah, di sini bisa kita lihat candle-candle atau harga bisa dibilang konsisten berada di bawah garis MA50-nya. Oke, kita lanjut melihat menggunakan time frame daily untuk melihat lebih jelas dan menarik kesimpulan dari saham PGAS ini. Nah, ini adalah area sideways-nya tadi ya, di mana dia pergerakannya, di mana support dan resistennya bisa dibilang pergerakannya stabil. Tapi kalau kita lihat di sini ada juga pola uptrend dan downtrendnya ya. Di sini adalah uptrendnya. Saya mentokkan aja sampai sana. Di mana supportnya semakin lama semakin meninggi ya. Di sini support awalnya, dan kemudian di sini adalah support keduanya, dan kemudian di sini ditembus. Dan kemudian di sini ada formasi struktur downtrendnya ya. Sini. Saya hapus dulu yang atas. Nah, di mana resistennya semakin lama semakin menurun. Di sini 1, di sini 2, di sini 3. Nah, kemudian saat ini ternyata dia berhasil menembus area resistennya. Sini. Nah, di sini mulai ada di mana mulai ada perlawanan ya, di mana dia berhasil nge-breakout area resisten trendline downtrendnya. Jadi mulai ada pembalikan di sini ya. Oke, ini kita hapus dulu. Kita hapus. Nah, kalau kita lihat dari garis MA50 dan MA200 ya, di sini ada dead cross. Di mana garis MA50 memotong ke bawah garis MA200, dan kemudian candle-candle konsisten berada di bawah garis MA50 dan MA200-nya, dan kemudian harga lanjut longsor turun jauh. Nah, kemudian saat ini sama seperti saham Sido dan saham Adro ya, di mana garis MA50 hampir bersentuhan di sini. Nah, di sini apakah dia akan terjadi golden cross, di mana garis MA50 akan memotong ke atas garis MA200, ataukah garis MA50 akan kembali menukik ke bawah dan candle-candle berada di bawah garis MA50 dan MA200 kembali? Kita lihat aja ke depannya seperti apa ya. Nah, semoga aja dia tetap berhasil konsisten berada di atas garis MA50 dan MA200 harganya, dan kemudian garis MA50 memotong ke atas garis MA200 seperti ini ya. Ini garis MA50 ini kita buat dulu ke atas, dan kemudian garis MA200 nya bergerak seperti ini. Nah, maka terjadilah yang namanya golden cross, di mana garis MA50 memotong ke atas garis MA200. Di situ mengindikasikan saham ini akan semakin baik lagi ke depannya, di mana dia akan mulai ada pembalikan dari fase downtrend ke fase uptrendnya. Dan kemudian di sini ada area saya buatkan di harga batas atasnya di harga 1295, dan batas bawahnya ada di harga 1260, di mana itu adalah support resisten sebelumnya. Itu support ya, nggak ada resisten. Di mana di sini resisten sebelumnya? Oh, ini ada. Oh, maaf, ini maksud saya support ya. Dan kemudian di sini supportnya di breakdown, dan kemudian sempat menjadi area resisten di sini di tanggal 6 Mei 2021.
dan kemudian di breakout lagi di sini, dan kemudian saat itu dia kembali lagi menjadi area support lagi. Di sini support, dan kemudian di sini menjadi support lagi, dan ternyata di sini dia di breakdown. Nah, di breakdown di sini, dan kemudian dia kembali di breakout kembali ya di sini. Nah, ketika resisten berhasil ditembus kembali, maka resisten akan berubah fungsi menjadi area support selanjutnya. Betul sekali. Nah, di sini dia sudah berada juga di atas area garis EMA 50 dan EMA 200 atau harga closing kemarin di hari Jumat ya. Dimana dia closing di harga 12.000, di harga 1280. Dimana kalau area ini sendiri saya buat batasan bawahnya adalah di harga 1260, dan berarti masih aman ya. Nah, sekarang kita ambil kesimpulan dengan kondisi seperti ini. Berarti kalau kita yang belum punya saham PGAS ini sudah bisa masuk atau belum? Jawabannya bisa dibilang sudah, bisa juga dibilang belum. Karena kalau saya pribadi, saya akan masuk ketika besok candlenya yang muncul itu candle apa? Apakah merahnya masih kuat ataukah sudah mulai muncul candle hijau ya? Nah, di sini kita anggap aja, kita simulasikan, kita mulai masuk ketika dia sudah berada di harga-harga 1300-an aja anggap ya. Dan kemudian batasan cut loss kita buat aja di bawah garis EMA 50-nya. Dan kemudian target kita terdekatnya di mana? Target itu terdekat di area ini. Di harga 1390, di mana ini adalah area resisten ya. Area resisten sebelumnya ketika dia menyentuh harga 1390 dan kemudian dia lanjut turun. Oke, anggap aja seperti ini simulasinya. Kita masuk di harga 1300 dan target kita di harga 1395 90 bablasan ini. Di harga 1390 dan kemudian batasan cut loss kita di 3,85%. Oke, jadi kemudian kalau kita ambil, kita akan mendapatkan, kalau sumpahnya naik, kita akan mendapatkan potensi cuan sekitar 6,92%, hampir 7%. Dan kemudian kalau kita harus cut loss, kita hanya kehilangan sekitar 3,85% atau kita bulatkan sekitar 4%. Nah, kemudian kalau seumpama harga 1390 itu berhasil ditembus kembali, target dia selanjutnya kemana? Ini ada area resisten selanjutnya. Ini. Ya. Oke. Target selanjutnya ada di harga 1525. Jadi kemudian tentunya profit kita akan semakin tinggi ya, dimana sebelumnya hanya sekitar 7%, sekarang kita akan mendapatkan sekitar 17,31% kalau dia berhasil menyentuh area resisten selanjutnya di harga 1525 ini. Oke, seperti itu ya. Untuk yang belum punya, kita sudah bisa mulai cicil masuk ya sebenarnya, dimana dia sudah berada di atas atau di area supportnya, dan kemudian dia sudah berada di atas garis EMA 50 dan kemudian sudah berada di atas garis EMA 200 nya, bisa dibilang sudah baik. Kalau yang sudah punya saham ini, apakah kita masih bisa hold? Jawabannya masih bisa, dimana dia saat ini sudah sedang retest di area supportnya, selagi dia tidak melewati atau tidak menembus garis EMA 50 nya kembali ya. Kalau dia sudah menembus garis EMA 50 kembali, itu untuk batasan pertama ya. Kalau semua dia tembus garis EMA 50 ya kembali, kita bisa jual dulu aja. Atau batas maksimalnya kalau dia sudah melewati area ini. Kalau dia sudah melewati area ini, area dimana di harga 1060, kita bisa keluar dulu aja. Kalau untuk yang trading jangka pendek ya di sini ya. Nah, di sini dimana ini adalah area support sebelumnya di sini. Di sini support. Dan kemudian di sini juga support. Nah, kalau seumpama area yang tembus juga, berarti dia supportnya ditembus dan kemudian dia akan lanjut longsor lebih dalam lagi ya di harga 596, dimana itu adalah area support sebelumnya di sini di tahun 2020 ya, 27 Maret 2020. Nah, di situ. Jadi bisa dibilang kalau kita melewatkan cut loss di sini di harga 1060, kita akan terjun lebih dalam lagi ya di sini, dimana ada kemungkinan kita akan loss sekitar 40% ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi cut loss itu sangat penting ya. Jadi kalau kita trading atau membeli saham untuk jangka pendek ya, bisa bilang untuk trading,
kita harus memperhatikan risk rewardnya. Jadi kalau seumpama kita sudah menentukan, oh ketika kita sudah melewati harga sekian dengan persentase sekian kita harus cut loss, itu kita wajib disiplin. Karena kalau kita nggak disiplin kita akan rugi lebih dalam lagi, hampir puluhan persen. Jadi awalnya kita hanya harus kehilangan 4%, kita bisa malah kehilangan sekitar 40% karena kita nggak mau cut loss. Nah seperti itu ya. Jadi untuk yang sudah punya, kita bisa perhatikan dua area ini. Jadi yang pertama adalah di bawah garis EMA 50. Kalau dia menembus garis EMA 50 kita bisa keluar dulu. Atau yang pilihan keduanya, ketika dia sudah menembus harga 1060 kita bisa keluar dulu aja, daripada dia harus kembali ke harga 700-an. Oke, seperti itu ya. Yang sudah punya kita bisa perhatikan, atau bisa langsung masuk juga nggak masalah, tapi tetap perhatikan batasan cut loss-nya ya. Oke, sekian aja dari video ini. Kalau ada pertanyaan bisa komen di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.